Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya ya di Trader SASD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali seperti apa pandangan analisa saya mengenai SIUSD ya untuk persiapan kita besok. Dan di sini kita sudah masuk di chartnya dan terlihat ya bahwa market minggu ini masih belum terlalu menampakkan apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau akan mulai terjadi penurunan. Dari beberapa hari terakhir ini dia terus melakukan kenaikan ya, mulai dari hari Rabu ya 20 Agustus, jadi mulai bulan lalu itu melakukan kenaikan terus. Dan kalau kita lihat di time frame daily di sini ya, dia membuat sebuah area base ya. Dia buat sebuah area base di sini dengan resisten body candle-nya itu di 3642 dan area supernya di 3624. Jadi untuk penentuan kita saat ini adalah memantau seperti apa nanti pergerakan atau perkembangan dari SIUSD sendiri. Dan di sini kita lihat kita bisa masuk ke area time frame 1 jam ya. Jadi di sini kita akan pantau. Ya, kalau kita lihat ya tadi di area daily-nya ya, di daily-nya ini dia menunjukkan bahwa area 3642 ini 3643 ini dan 3625 ini dia lagi satu ya. Dan di sini kita lihat harga memang dia breakout tapi kembali lagi ke area-area tersebut. Artinya memang kondisinya saat ini lagi satu ya. Dan di sini kita akan mulai untuk mencari area penting. Jadi ini kita hapus saja dulu karena kita sudah mengetahui, tapi kita bisa tandain menggunakan garis horizontal sebagai pantauan kita ya. Ini untuk resisten dan support daily-nya ya. Kita bisa masukkan di sini resisten daily. Kemudian ini kita masukkan jadi support daily. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah pantauan kita. Ini kita areanya kita hapus dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa menggunakan Fibonacci retracement dan juga Fibonacci extension. Dan kalau kita lihat di sini, ini di time frame 1 jam. Kalau kita lihat di area time frame 1 jam, kita lihat dulu time frame 4 jam. Kondisinya memang masih satu juga. Kita bisa kasih dulu area-area poin pentingnya untuk time frame 1 jam ya. Jadi ini adalah kebiasaan saya untuk mencari resisten dan support dari SIUSD. Jadi ini saya hapus karena dia sudah masuk kategori areanya. Kita juga hapus. Jadi ini adalah resisten di time frame 4 jam. Kemudian ada target berikutnya nanti di atas di sini, kita bisa tandain juga sekarang. Kemudian kita bisa masuk ya ke time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam ini karena sekarang harga lagi di area resisten daily dan dia juga sempat breakout. Artinya untuk saat ini ya, karena di sini dia juga buat pembentukan support ya. Dia buat pembentukan support di sini. Jadi ini bisa masuk area buy juga ya. Ini di sini kita bisa masuk ke area buy juga selama harga masih ditahan. Tapi kalau kita lihat di sini, ini ada area base juga. Nah, di sini dia buat demand di sini. Nah, berarti artinya ini penting juga untuk kita pantau nanti. Jadi kita sudah dapat dua zona untuk pantauan kita besok ya di pembukaan market. Kemudian berikutnya kita bisa mencari untuk low risk entry kita di mana. Nah, untuk low risk entry-nya kita bisa ambil dari low ke high untuk pergerakan kemarin. Artinya saat ini untuk low risk-nya kita bisa ambil di area 618 dan juga support daily-nya saja ya. Jadi kita bisa ambil di sini, lalu kita hapus. Nah, kemudian untuk targetnya ya, untuk targetnya kita bisa menggunakan
resisten dan juga menggunakan Fibonacci extension. Jadi Fibonacci extensionnya kita bisa tarik dari sini, kemudian kita bisa asumsikan ya bahwa tadi kita dapatnya 618 di sini. Oke, jadi targetnya dia bisa ke area ini. Ini kita bisa tandain area pertama, kemudian target psikologisnya ada di sini di 3700. Jadi ini target psikologisnya ya. Oke, jadi kita sudah dapat target psikologinya juga. Jadi sekarang kita bisa hapus ini. Nah, jadi untuk low risk-nya itu di area 3643 dan 3639. Ini high risk ya, high risk. High risk untuk kita entry. High risk. Kemudian di sini kita jadikan sebagai medium risk. Dan ini jadi area low risk. Jadi untuk skenario-nya seperti apa nih ya? Kita bisa lihat di sini bahwa kita telah menemukan 3 area yang bisa kita jadikan sebagai momentum untuk mencari buy. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita bisa asumsikan ya untuk targetnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk apabila dia di high risk ya, dia area high risk, kita bisa targetnya di area resisten lah, di area resisten 3653 sampai 3657. Karena kenapa? Selama area ini belum di breakout ya, karena selama ini belum di breakout, maka harga masih akan memainkan area ini di area 3657 sampai 3642. Itu untuk pantauan analisis saya. Tapi apabila dia berhasil di break, maka targetnya dia akan menguji lagi 3666 sampai 3673. Jadi ada 2 opsi lagi di sini nantinya. Ketika di sini ada rejection kuat kemudian ditolak, maka dia akan melakukan koreksi ya, dia akan melakukan koreksi lalu melanjutkan kenaikannya. Karena kenapa dia bisa melanjutkan kenaikan kembali? Karena dia sudah break area ini, area penting yang saat ini, dan juga dia sedang menguji area berikutnya di 3666. Jadi itu untuk analisis saya mengenai pergerakan SHUSD pantauan kita. Ini untuk di high risk ya. Begitupun juga di medium risk sampai low risk, skenario-nya tetap sama. Apabila ada rejection kuat, maka dia harus menguji dulu untuk melanjutkan kenaikan sampai di 3670-an ataupun bahkan mencapai 3700 sebagai target psikologis untuk minggu ini. Ya, dia harus break di atas dari 3653 sampai 3657. Dan mungkin banyak juga yang akan bertanya, jadi kapan turunnya? Untuk turunnya itu kita bisa lihat nih di time frame daily, bahwa di sini di time frame daily selama apabila harga break di atas dari 3642, maka untuk penurunan belum atau terkonfirmasi valid ya. Jadi syarat dia harus melakukan break adalah untuk melanjutkan penurunan, dia harus break di bawah dari 3625, karena ini merupakan super base yang dia bentuk di time frame daily. Jadi apabila minggu depan dia berhasil break di bawah dari 3625 ini, maka ya bisa saja dia akan terjadi penurunan. Targetnya di mana? Ya, kita bisa pantau lagi nih, targetnya di mana. Ini ada area penting di bawah. Di sini dia buat base di sini. Nah, ini bisa jadi targetnya untuk minggu depan. Kemudian yang kedua, kita bisa ukur menggunakan Fibonacci retracement dari sini. Nah, kita bisa tandain juga di area ini. Jadi ini adalah target dari SHUSD apabila terjadi penurunan dan penguatan untuk indeks dolar. Ini kita pantaunya di time frame daily. Ya, karena kalau kita lihat dari perjalanan pergerakan dari SHUSD ini, kenaikannya sudah sangat-sangat tinggi ya. Jadi mungkin banyak yang berharap untuk mencari peluang kapan pergerakannya akan terjadi penurunan. Nah, ini tadi di time frame daily kita dapat, berarti kita turun lagi ke time frame 1 jam untuk mengkombinasikan ya areanya. Jadi kalau di time frame di 1 jamnya di sini dia ada base, berarti ini target penurunan berikutnya. Kemudian ini target apabila terjadi rejection dari situ, maka itu bisa kita pantau
Oke, kemudian target berikutnya ini bisa diambil di sini ya. Karena kalau kita lihat di sini, dia mendekati juga area penting yang ada di sini di resisten sebelumnya yang sudah di break. Jadi ini bisa jadi area rejection juga nantinya. Jadi seperti itu ya untuk pandangan kita pada pergerakan analisa SASD untuk persiapan kita besok dan minggu depan. Oke, jadi kita akan coba masuk lagi ke indeks dolar untuk melihat juga seperti apa momentum yang terjadi. Dan kalau kita lihat indeks dolar saat ini, harganya sebenarnya sudah tertolak di area Fibonacci retracement-nya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan untuk minggu depan. Artinya jika ini terjadi, maka SASD akan terjadi penurunan. SASD akan terjadi kenaikan. Jadi targetnya dia bisa ke 97.31. Untuk target dari Fibonacci retracement-nya. Nah, kita bisa masuk 4 jam dulu. Di time frame 4 jam ada potensi juga ini. Nah, di time frame 4 jam apa potensinya, Bang? Jadi potensinya adalah di sini dia bisa menjadi sebuah pola drop base drop. Kenapa saya katakan dia bisa terjadi pola drop base drop? Ya. Nah, ini kita pakai ini saja. Di sini dia buat base ya. Setelah terjadinya drop, artinya dia bisa terjadi drop base drop. Set targetnya di mana? Kita bisa menggunakan syarat ketentuannya ya. Dia memiliki juga syarat ketentuan yaitu dari area tertingginya ke area pada saat dia membuat base. Nah, kemudian kita copy. Yang kita copy ya. Guys, kenapa ini guys? Nah, ini kita copy Nah, ini kita copy ke area supportnya. Jadi kalau dia di break artinya ada targetnya dia bisa ke di 97.08. Jadi dia bisa ke area tersebut ya. Jadi korelasi pergerakannya dia bisa seperti ini. Oke. Jadi nanti kita lihat saja lah seperti apa nanti pergerakan yang terbentuk untuk minggu ini. Jadi kita bisa memantaunya di hari Senin dan hari Selasa untuk memastikan pergerakan harga berikutnya. Nah, kalau dia naik kembali seperti apa yang akan terjadi? Jadi kalau dia naik kembali maka ada potensinya akan melakukan kenaikan selama dia break juga di atas dari angka Fibonacci atau area golden Fibonacci yang di 0,786 dan 618 di poin 9785 dan 9795. Dan kalau kita lihat sendiri juga untuk indeks dolar saat ini dia masih bergerak di bawah dari exponential moving average yang menandakan artinya dia masih dalam trend bearish ya. Jadi mungkin seperti itu untuk update analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila kalian ada masukan silahkan sampaikan di kolom komentar.